Matius 26:13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini disebut untuk mengingat dia. Yang dimaksudkan dengan Injil di sini adalah seluruh cerita tentang Yesus. Ini semacam nubuatan, dan akhirnya nubuatan ini tergenapi karena Rasul Yohanes memasukkan cerita ini di dalam Injilnya yang kita baca. Demikian juga Matius, Markus, dan pada akhirnya kita bisa lihat bahwa Maria dikenang. Dan hari ini di GKIan Revival, bukankah kita sedang mengenangnya dengan tindakan yang dia buat? Seluruh kekristenan mendengar cerita ini. Seluruh kekristenan belajar dari teladan seorang Maria. Ini bukti bahwa Yesus benar-benar menghargainya dan memberikan sebuah keteladanannya itu. Keteladanan Maria bukan hanya mengharumkan ruangan tempat di mana dia menuangkan minyak setengah kati itu, tapi keharumannya sampai ke seluruh dunia. Henry berkata, sungguh luar biasa tindakan iman dan kasih dari wanita itu. Sampai-sampai para pemberita mengenai penyaliban Kristus, maksudnya para penginjil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan para penulis sejarah penderitaannya, tidak memperhatikan perikop tersebut dan menyebarluaskannya serta mengabadikannya untuk dikenang. Jikalau hari ini saudara pergi ke Israel, terutama saudara mengunjungi kota Betania, di sana ada banyak dijual parfum-parfum minyak wangi dan nama Maria tercantum di dalam minyak-minyak wangi itu. Ini beberapa parfum dari Betania yang kalau saudara baca ada nama Maria di sana. Begitu harum namanya. Apa yang dilakukan di Betania mengharumkan seluruh dunia kekristenan. Ada banyak orang yang namanya dikenal secara luas, tapi sayangnya mereka dikenal bukan karena keharuman namanya, tapi karena kebusukan namanya. Sekitar tahun 1914 di Surabaya itu hiduplah seorang noni Belanda yang cantik dan kaya, namanya Dolly Kavit. Dia menikah dengan seorang pelaut berkebangsaan Belanda, dan akibatnya dia sering kali ditinggal oleh suaminya karena melaut. Dan Dolly yang juga adalah mantan seorang pelacur PSK ini lalu membuka sebuah wisma, sebuah rumah bordil di sekitar tempat tinggalnya, dan dia mengumpulkan banyak perempuan untuk bisa melayani para tentara atau orang-orang Belanda pada waktu itu. Semakin hari lokasinya semakin ramai dikunjungi dan menjadi bisnis prostitusi yang besar, dan akhirnya itu lokasi prostitusi tersebut menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, dan semua orang mengenal itu dengan nama Dolly Kavit, yaitu Gang Dolly Surabaya. Terkenal sampai seluruh Asia Tenggara. Dolly terkenal tapi karena kebusukannya. Tante Dolly sudah mati, ya. Kuburannya ada di Sukun Malang sekarang. Ini kuburan Tante Dolly ada di Sukun Malang. Namanya terabadikan, tapi terabadikan dalam sebuah kompleks pelacuran terbesar di Asia Tenggara. Untungnya pemerintah Surabaya di bawah Ibu Risma telah membubarkannya pada tahun 2014 lalu. Tapi bagaimanapun juga nama Dolly telah terabadikan. Nama Tante Dolly terabadikan, tapi sayang karena kebusukannya. Tapi nama Maria terabadikan karena kebaikannya. Berharap nama Tante Dolly Dupe juga terabadikan karena keharuman namanya. Berharap nama Tante Dolly akan terabadikan di Bioba. Terabadikannya nama Maria karena kebaikannya itu sebenarnya adalah penghargaan besar dari Yesus kepada Maria. Jadi terlihat bahwa sekalipun tindakan kasih, pengorbanan dari Maria kepada Yesus dikritik, dikecam, diserang oleh Yudas, bahkan para rasul yang lain, tapi Tuhan Yesus membelanya, memujinya, menghargai apa yang diperbuatnya. Dan ini seharusnya menjadi satu pelajaran penting bagi kita, bahwa kita harus lebih fokus dan peduli pada bagaimana Kristus menilai kita daripada bagaimana manusia menilai kita. Saya kutip kata-kata Pendeta Budi Asali. Tidak jadi soal berapa banyak orang menyalahkan kita. Yang penting Tuhan membenarkan atau memuji kita.
Rasul Paulus juga tidak mempedulikan penghakiman manusia dan hanya mempedulikan penghakiman Tuhan saja. Bisakah atau maukah saudara mempunyai sikap seperti ini? Ya, apa artinya seluruh dunia memujimu tapi Tuhan mengecam engkau? Lebih baik seluruh dunia mengecammu tapi Tuhan memuji engkau. Aku lebih suka berdiri bersama Kristus dan dihakimi oleh dunia daripada berdiri dengan dunia dan pada akhirnya dihakimi Kristus. Jikalau kritik-kritik made in Judas datang dalam hidup kita, apapun bentuknya, dalam pelayanan, dalam pekerjaan sehari-hari, abaikan itu dan fokus pada apakah yang kamu lakukan sudah merupakan kalos, baik secara moral, indah, menyenangkan, dan memuaskan Tuhan. Itu fokus kita. Cerita lama yang sudah pernah saya ceritakan tentang seorang murid piano yang belajar main piano pada seorang guru yang terkenal. Lalu setelah beberapa saat dia digembleng, akhirnya dia menjadi pemain musik, pemain piano yang bagus sekali. Sampai satu hari dia adakanlah sebuah konser tunggal untuk si anak murid ini main piano. Dan akhirnya dihadiri oleh begitu banyak orang. Dia mulai memainkan pianonya. Begitu dia memainkan piano yang begitu merdu dan indah, semua orang beri tepuk tangan luar biasa kepada dia. Tapi anehnya, dia seperti tidak peduli pada tepuk tangan itu. Dan dia matanya, penonton di sini tapi matanya agak ke atas. Dia tunduk dan main lagi. Begitu main dengan lebih hebat dari permainan pertama, semua orang tepuk tangan. Dia tidak peduli yang tepuk tangan. Dia cuma lihat ke atas. Lihat ke atas, tunduk lagi, main lagi. Semua orang tepuk tangan lagi. Dia lihat ke atas, dia main lagi. Begitu dia main sampai bercucuran keringat. Semua orang merasa begitu hebat. Sampai semua tanpa komando melakukan standing ovation dan tepuk tangan buat dia. Tapi dia tidak peduli seluruh tepuk tangan itu. Matanya ke atas dan dia sekali lagi main sampai keringat bercucuran. Dan semua orang tidak ada yang duduk. Tepuk tangan buat dia. Dia lihat ke atas dan dia tersenyum dan berdiri dan beri hormat. Apa yang terjadi? Rupanya pada waktu dia main piano, gurunya ada di lantai paling atas. Sementara dia main, semua orang tepuk tangan, dia tidak peduli orang tepuk tangan. Dia lihat gurunya. Gurunya bilang, karena gurunya begitu dia main lagi. Begitu dia main semua tepuk tangan, dia lihat gurunya bilang, dia main lagi sampai keringatan. Dia lihat gurunya, semua orang sudah standing ovation. Gurunya tetap begitu. Pada waktu sudah berkeringat dia main, dia diangkat. Gurunya dari atas bilang, begitu gurunya begitu, tersenyumlah dia dan puas. Dia tidak peduli sorak-sorai dan tepuk tangan dan standing ovation dari hadirin. Yang paling penting adalah, kalau hanya cari pujian, permainan pertama sudah cukup buat dia mendapatkan pujian. Tapi target dia bukan pujian. Target dia adalah kepuasan sang guru. Itu yang harus kita lakukan. Tidak peduli segala macam puji-pujian manusia atau kritik-kritik Yudas. Fokus kita adalah apakah sang guru kita, Tuhan Yesus Kristus, puas dengan hidupmu, puas dengan pelayananmu, puas dengan perbuatanmu, puas dengan pengorbananmu atau tidak. Mencari kesukaan Tuhan, itulah ciri seorang hamba yang sejati. Maka nats pembimbing kita tadi Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Tapi ini juga berarti bahwa kalau kita sungguh-sungguh melakukan tindakan kasih dan pelayanan kepada Tuhan, sesederhana apapun, itu pasti dihargai dan dihormati oleh Tuhan. Tuhan tahu menghargai mereka yang berbuat kasih kepadanya. Henry bilang, demikian juga perempuan yang baik budi ini akan memperoleh pahala untuk buli-buli minyak narwastu itu. Dia tidak kehilangan minyak maupun perbuatannya. Dia memperolehnya melalui nama baik yang jauh lebih berharga daripada minyak narwastu yang mahal itu. Mereka yang memuliakan Kristus akan dimuliakan oleh dia. Bruce Meyer. Sebuah tindakan pengabdian yang sederhana telah menjadi terang bagi banyak orang di setiap sudut dunia ini. Pelayanan yang tulus terhadap Yesus, biarpun hal itu memperoleh banyak tantangan,
mempunyai kapasitas untuk menyentuh dan memberkati hidup orang lain. Sebuah kapasitas yang hilang dari tindakan kesalehan legalistik belaka. Orang lain akan diberkati kalau kita melayani Yesus. Mungkin seperti dalam kasus Maria, jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Sebab apa yang telah dilakukan untuk Kristus, betapa sederhana pun itu, menjadi sesuatu yang tidak dapat dihancurkan. Siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, dia tidak kehilangan upahnya. Markus 9 ayat 41. Berdirilah teguh dan jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Biarlah ini mendorong kita, semua hamba Tuhan, semua majelis, semua aktivis, semua saudara yang mengerjakan pelayanan apapun di gereja ini, seluruh pengurus majelis, BP3J, hamba Tuhan, pendeta, penginjil, guru sekolah minggu, pengurus-pengurus komisi. Marilah kita fokus untuk memuaskan pelayan kita, memuaskan guru kita yang maha agung. Sesederhana apapun kita lakukan itu untuk Tuhan. Ini secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Ezra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Ezra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Tuhan Yesus memberkati.